Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi tentang biotermal. Pertama, pengertian biotermal dan metabolisme. Pengertian biotermal. Biotermal berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dalam mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakan termometer untuk mengukur suhu dengan hasil yang valid. Definisi suhu dapat ditinjau dari dua cara, ya, antara lain secara kualitatif dan kuantitatif. Suhu secara kualitatif adalah panas, hangat, sejuk, dan dingin. Sedangkan suhu secara kuantitatif adalah mempunyai satuan dan dapat diukur. Yang kedua, pengertian dari metabolisme. Metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian yang disebut katabolisme. Molekul organik kompleks. Molekul biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim, yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Metabolisme sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni anabolisme dan katabolisme. B. Hukum 1 termodinamika. Energi dari sistem hukum termodinamika pertama menunjukkan beberapa singkat energi di dalam sistem. Total energi dari U adalah jumlah energi dari masing-masing partikel. Untuk menggambarkannya, asumsikan bahwa semua partikel adalah sama dan tidak berinteraksi satu sama lain, yang kemudian masing-masing partikel mempunyai kumpulan yang sama. Dari tingkat energi dan adanya partikel lain tidak mengubah partikel tersebut. Yang kedua, selanjutnya C. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika, ketidakmungkinan untuk mengubah seluruh panas menjadi tenaga mekanis, merupakan salah satu bentuk hukum termodinamika kedua. Yang dinyatakan oleh Kevin Planck adalah tidak mungkin dibuat suatu mesin panas yang menyerap panas dari sebuah reservoir dan mengubah seluruh panas ini menjadi usaha mekanis. Secara matematis, untuk mesin panas dapat dikatakan bahwa W sama dengan Q derajat Q pangkat 2 atau sehingga Rho kecil dari 1 atau Rho sama dengan kecil dari 100%. Pernyataan hukum termodinamika kedua yang lain diberikan oleh Clausius. Tidak mungkin untuk membuat mesin dingin yang dapat menyerap panas dari suatu benda suhu yang bersuhu rendah dan memindahkan panas itu ke benda lain yang bersuhu lebih tinggi tanpa melakukan usaha. Dan untuk menyatakan matematis bahwa untuk mesin dingin W sama dengan 0, efisiensi siklus yaitu nisbah
atau rasio, usaha atau kerja yang berguna terhadap panas yang diserap yang secara matematis ditulis Rho sama dengan W per Q pangkat 2 dikali Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 1 dibagi Q pangkat 2. Maka dapat diartikan bahwa hukum termodinamika kedua berbicara tentang apa yang disebut dengan hukum entropi. Hukum entropi merupakan suatu besaran yang tergantung pada keadaan sistem. Para ahli senang menyebutkan entropi sebagai derajat ketak-teraturan atau tingkat ketak-teraturan. Dalam termodinamika, semesta dipilah menjadi sistem dan lingkungan, di mana sistem merupakan bagian semesta yang dipilih sebagai pusat pengamatan atau perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian semesta yang berada di luar sistem. Asumsikan bahwa dua keadaan pada suatu sistem dan sejumlah proses dapat dibalik yang menghubungkan kedua keadaan tersebut. Panas yang ditambahkan pada sistem nilainya berbeda dengan proses dapat balik yang berbeda. Jika sejumlah panas yang ditambahkan pada setiap perubahan kecil selama proses dibagi dengan suhu mutlak, dan hasil pembagian untuk seluruh proses dijumlah, maka didapat nilai yang sama untuk semua proses dapat balik tersebut. Selanjutnya, penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik atau menemukan penyakit lebih awal terapi atau memberi pengobatan. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan: sifat mematikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetika, dan sifat memberikan panas. Yang pertama, metode konduksi. Pada metode konduksi, pemindahan energi panas bergantung pada luas daerah kontak, perbedaan suhu, lama melakukan kontak, material konduksi panas. Dan contohnya itu kantong air panas, handuk panas, mandi uap, lumpur panas, parafin bed, electric pad, dan lain-lain. Yang kedua, metode radiasi. Metode radiasi ini dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi dapat berasal dari elektrik, fire, inframerah, dan sebagainya. Metode radiasi ini biasanya lebih efektif daripada metode konduksi, dikarenakan penetrasi jaringan lebih dalam. Yang ketiga, ada metode elektromagnetis. Ada dua metode dipakai untuk transfer ke dalam jaringan tubuh. Yang pertama, diatermi gelombang pendek, teknik kondensor, di mana tubuh diletakkan di antara dua metal plate elektrode, kemudian dialiri arus listrik. Dengan adanya aliran arus listrik, maka terjadi kenaikan suhu dan tubuh menjadi terpanaskan. Teknik induksi, di mana tubuh dililiti kabel dan dialiri arus listrik dan akan menimbulkan medan magnet bolak-balik pada jaringan, dan medan magnet itu akan menimbulkan suatu arus yang memproduksi panas pada daerah bersangkutan. Yang kedua, ada diatermi gelombang mikro, termasuk gelombang radio pada frekuensi yang sangat tinggi. Energinya antara gelombang pendek dan inframerah, biasanya digunakan
di antara pada penyakit patah tulang, radang tendon, dan artritis. Selanjutnya, prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Proses metabolisme pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa-senyawa dari prekursor sederhana yang mencakup glikogenesis, gluconeogenesis, jalur sintesis porfirin, jalur HMG, CoA, reduktase. Yang kedua, ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, mencakup respirasi sel. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar, karbohidrat, lemak, dan protein. Jalur-jalur metabolisme respirasi sel juga terlihat dalam pencernaan makanan, seperti metabolisme protein, terbagi menjadi asam amino deamination. Hasil akhirnya adalah karbon dioksida, air, dan urea. Metabolisme karbohidrat terbagi menjadi glukosa yang kemudian berubah menjadi glikopen. Hasil akhirnya karbon dioksida dan air. Metabolisme lemak dari hidrolisis yang gliserol, asam lemak, sintesis ke lemak. Yang F, selanjutnya prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi menjadi beberapa standar penilaian suhu, antara lain normal, hipertermi, hipotermi, dan febris. Suhu dapat dibagi menjadi suhu inti. Suhu inti menggambarkan suhu organ dalam dan mempertahan mendekati 30 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu kulit. Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh, jaringan subkutan, batang tubuh. Suhu ini berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, suhu tubuh rata-rata. Merupakan suhu rata-rata gabungan suhu inti dan suhu kulit. Selanjutnya, yang G, termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Setiap hewan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari keadaan suhu lingkungan yang ekstrim dengan berupaya menjaga suhu internal dalam tubuhnya agar berada di dalam kisaran yang tepat ditolerir. Hal tersebut dikenal dengan termoregulasi. Namun, ketika hewan terdadah pada temperatur lingkungan yang sangat rendah, maka diperlukan panas lebih untuk mengkompensasi peningkatan kehilangan panas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan temperatur tubuh tetap pada kisaran normal. Keadaan tersebut dikatakan sebagai kondisi temperatur kritis terendah pada zona termonetral. Pada sebagian besar percobaan pada hewan dan manusia yang telanjang, temperatur kritis terendah pada suhu 30 derajat Celcius. Hibernasi terjadi pada sebagian hewan
di wilayah garis lintang utara, di mana hewan-hewan kemungkinan menghindari musim dingin yang sebaliknya membutuhkan energi yang lebih. Hibernasi yang sebenarnya dibedakan dari dorman parsial yang dapat dilihat dari beruang coklat Eropa dan beruang hitam Amerika. Selama dormansi parsial, temperatur tubuh beruang akan turun kira-kira 30 derajat Celcius menjadi kira-kira 30 derajat Celcius. Tetapi suhu tubuh di bawah 15 derajat Celcius akan menyebabkan kematian. Pada hibernasi sebenarnya suhu tubuh dapat diturunkan sampai 2 derajat Celcius. Hibernasi sebenarnya merupakan karakteristik hewan mamalia kecil, meskipun beberapa tipe torpor terjadi pada raccoon dan badger dan beberapa burung. Selanjutnya, H. Energi dalam sistem biologi alam. Dalam rantai ini, menggambarkan hubungan antara faktor biotik dan abiotik. Tumbuhan disebut makhluk autotrof ya, atau penghasil makanan, sedangkan hewan makhluk heterotrof atau yang disebut pengonsumsi makanan. Peristiwa makannya dan dimakan tempat terjadinya perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup dinamakan rantai makanan. Produktivitas ekosistem. Produktivitas ini ada 3 macam, yaitu produktivitas primer kotor, produktivitas primer bersih, dan produktivitas bersih komunitas. Piramida ekologi merupakan gambaran hubungan rantai makanan disusun dalam posisi vertikal. Piramida ekologi ada 3 macam. Yang pertama, piramida jumlah merupakan gambaran hubungan antara kepadatan dan populasi jenis antara tingkat trofik. Yang kedua, piramida biomassa menggambarkan berat atau massa kering seluruh organisme pada setiap tingkatan trofik dalam suatu waktu tertentu. Yang ketiga, piramida energi menggambarkan perpindahan energi makanan yang melintasi setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Energi ini dinyatakan dalam kilokalori per satuan luas per satuan waktu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.